Baik, kita lanjut ke pembahasan kasus mengenai saham preferen, di mana di sini berlaku pembagian dividennya ada sifatnya kumulatif dan ada juga yang sifatnya partisipatif. Seperti yang tadi di video sebelumnya, bahwa di sini contoh soal untuk pemegang saham preferen. Nah, untuk jenis yang pertama, di sini ada dividen saham preferen sifatnya non kumulatif dan non partisipatif. Berarti di sini tidak ada peristiwa di mana si investor tersebut berhak atas penerimaan dividen tahun sebelumnya ataupun adanya kelebihan. Berarti kan non kumulatif dan non partisipatif. Contohnya seperti apa? Di sini tadi seperti yang contoh yang sebelumnya, bahwa karena di sini tidak ada akumulasi dari tahun 2013 dan tahun 2014, maka diasumsikan di sini si PT Obat Manjur membagikan dividen secara penuh kepada pemegang sahamnya. Karena di sini pemegang saham preferen itu jumlahnya itu 100 juta dengan persentasenya 6%, maka di sini si saham preferen dividen yang dibagikan kepada investornya senilai 6 juta dari 6% dikali jumlah modal saham preferen 100 juta. Sedangkan untuk saham biasa itu sisanya. Kenapa sisanya? Karena tadi kan jumlah dividen yang akan dibagikan tahun tersebut yaitu tahun 2015 senilai 50 juta. Karena yang dibagikannya 50 juta dan seperti yang konsepnya bahwa investor yang memegang saham preferen itu diprioritaskan, maka di sini dari yang 50 juta itu dialokasikan dulu ke saham preferen yaitu senilai 6 juta. Sisanya berapa? 44 juta. Jika semua investor saham preferen sudah kebagian semua dividennya, maka sisanya dialokasikan ke saham biasa senilai 44 juta. 44 juta. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa pemegang saham preferen akan mendapatkan dividen dengan total 6 juta, sedangkan untuk saham biasa senilai 44 juta. Lalu yang contoh yang keduanya, di sini dividen saham preferen bersifat kumulatif dan non partisipatif. Berarti di sini ada transaksi pengakuan dividen yang 2 tahun sebelumnya belum dibayarkan. Maka di sini penjelasannya sebagai berikut ya. Di sini ada selama 2 tahun, itu tahun 2013 dan 2014, tidak adanya pembagian dividen kepada pemegang saham karena dana yang diperoleh itu akan dialokasikan ke investasi. Nah, tadi kan dibagi pemegang saham preferen, baik itu perusahaan yang mengalami keuntungan ataupun kerugian, dia tetap mendapatkan dividen. Dia berhak mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Karena jumlah yang ditetapkan 6% dari keseluruhan modal saham preferen, maka selama 2 tahun itu berarti di sini ada si perusahaan harus membagikan dulu kepada investor saham preferen atas dividen yang belum dibayarkan selama 2 tahun ke belakang, yaitu dengan jumlah 12 juta. Lalu tahun 2015-nya ada pembagian di 6% sama dikali 1 juta dapat 6 juta. Maka di sini kan dari jumlah dividen yang dibagikan tahun 2015 senilai 50 juta itu dibagikan dulu kepada investor saham preferen dengan jumlah yang dibagikan kepada investornya senilai 18 juta. Berarti dari 50 juta itu sisanya baru kita alokasikan kepada si investor pemegang saham biasa, sehingga di sini kebagiannya seperti yang tadi ya. Kalau investor saham biasa mah hanya mendapatkan dividennya tahun 2015 saja, yang 2 tahun ke belakangnya tidak mendapatkan. Tapi kalau investor yang memiliki saham preferen itu dia mendapatkan dividen tahun berjalan dan mendapatkan akumulasi penerimaan dividen tahun sebelumnya senilai 12 juta yang tadi. Sehingga jumlah dividen yang dibagikan tahun tersebut tetap 50 juta, namun alokasi nominalnya yang berbeda. Yang transaksi ketiga, di sini sifatnya dividen saham preferen bersifat non kumulatif dan partisipatif penuh. Berarti di sini 2 tahun yang ke belakang itu tidak dibayarkan di tahun 2015. Namun ada sifat si dividen itu pembagiannya partisipatif penuh. Nah, kalau yang
kasus yang seperti ini, maka perhitungannya kita harus menghitung berapa jumlah dividen tahun berjalan untuk masing-masing jenis saham, jenis modal saham. Untuk saham referen itu kan 6% ya, 6%. Berarti kan acuan untuk menghitung berapa jumlah yang harus dialokasikan kepada saham biasa, kita mengacunya ke jumlah yang diberikan kepada saham referen, yaitu 6%. Berarti di sini jumlah modal si saham referen itu kan 100 juta dikalikan dengan persentase si pembagiannya 6%, maka untuk saham referen kebagian dulu 6 juta, sedangkan saham biasa ini kan saham partisipatif penuh ya, 24 juta dari 6% dikali jumlah modal saham biasanya 400 juta, sehingga jumlah total dividen yang dialokasikan kepada saham investor di tahun 2015 itu 30 juta. Namun, perusahaan kan membagikannya 50 juta, baru dialokasikan 30 juta. Berarti di sini ada sisa nih 20 juta. Nah, yang 20 jutanya itu hak siapa? Dan hak referen berapa dan hak investor saham biasa berapa. Nah, untuk menghitung yang dividen partisipatifnya ini dengan perhitungan sebagai berikut. Jadi untuk mengisi yang angka dividen partisipatif kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Kita harus melihat nih dividen tahun berjalan yang sudah dibagikan yaitu 30 juta. Lalu berarti kan sisanya tinggal 20 juta yang belum dibagikan. Itu kan kelebihan si perusahaan membagikannya akan membagikan 50, tapi setelah dialokasikan hanya terpakai 30, berarti ada 20 yang belum terpakai. Maka untuk alokasinya di sini tinggal partisipatif yang diakui jumlah dengan cara membagi antara si jumlah dividen yang belum dibagikan yaitu 20 juta dibagi dengan jumlah modal saham yang ada dimiliki oleh perusahaan, yaitu 500 juta. 500 jutanya dari 1 juta atas saham referen dan 400 juta atas saham biasa. Sehingga di sini nih dapatlah tingkat partisipatifnya 4% dari 20 juta dibagi 500 juta. Sehingga dikalikan untuk masing-masing saham. Untuk referen 4% dikali 1 juta dapat 4 juta. Untuk saham biasa 4% dikali 400 juta dapat 16 juta. Sehingga diperolehlah jumlah dividen partisipatifnya 20 juta dan alokasi sebagai berikut yang ini. Lalu untuk yang kasus keempat, di sini dimana dividen saham referennya bersifat kumulatif dan partisipatif penuh. Berarti yang 2 tahun sebelumnya dibayarkan dan ada kelebihan. Nah, kelebihan juga tetap dialokasikan kepada kepada investor. Nah, di sini kan tadi saham preferen investor yang memiliki saham preferen di 2 tahun yaitu 2013 dan 2014, meskipun tidak ada pembagian dividen tapi tetap harus dibayarkan di 2 tahun yang tersebut. Sehingga yang pertama dari 50 juta itu kita bayarkan dulu kepada investor saham preferen untuk 2 tahun sebelumnya senilai 12 juta dari 2 tahun ya, dikali 6% dikali 100 juta. Lalu untuk tahun tersebutnya tahun 2015 saham preferen 6 juta dan untuk saham biasanya 24 juta. Perhitungannya sama seperti yang tadi, 6% dikali 400 juta dapat 24 juta. Nah, di sini kan sudah terpakai nih dari 50 juta sudah terpakai 42 juta sehingga sisanya tinggal 8 juta. Nah, berapa nih dividen partisipatifnya? Nah, untuk menghitung komponen dividen partisipatifnya dengan bagi dulu antara dividen yang belum dibagikannya 8 juta dibagi modal saham yaitu 500 juta sehingga diperolehlah persentase partisipatifnya 1,6%. Maka yang 1,6 ini dikalikan dengan saham preferennya 1 juta dan saham biasanya 400 juta sehingga diperolehlah untuk dividen partisipatifnya saham preferen 1,6 dan saham biasa 6,4 sehingga tetap jumlah dividen yang dibagikan 50 juta. Nah, untuk penyajian dan pengungkapan di sini saya melampirkan laporan posisi keuangan untuk petani tambang di sini di mana dia melaporkan adanya modal saham. Bisa dilihat bahwa ada modal saham, ada preferen, ada saham biasa. Lalu di sini ada tambahan modal store, komponen ekuitas lainnya, surplus evaluasi. Nah, untuk surplus evaluasi serta selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan itu merupakan
perolehannya itu angkanya diperoleh dari ada comprehensive income yang tadi dibahas di awal, yaitu ketika yang berhubungan dengan ekuitas ada yang dimaksud dengan saldo laba dan ada yang dimaksud dengan penghasilan komprehensif lain. Nah, contohnya seperti yang dua ini ya. Nah, maka yang dua ini itu dilaporkan juga di laporan posisi keuangan bagian ekuitas. Nah, ini untuk penjabaran rincinya bahwa di laporan laba ditahan atau laporan perubahan modalnya ada pendapatan modal store berapa, tambahan modal tahun tersebutnya berapa, selisih kurs dan surplus evaluasinya berapa. Ini kan sumbernya dari under comprehensive income. Di sini ada juga yang dimaksud dengan tadi saldo laba yang diapropriasikan untuk kepentingan tertentu. Nah, kalau ada yang terpakainya berapa, yang belum terpakainya berapa, sehingga di sini jumlahnya sama sesuai dengan yang tercantum. Kita bisa melihatnya bahwa di laporan posisi keuangan jumlah ekuitasnya 18,49, di saldo labanya juga senilai 18,409. 18,490. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk modal di store ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.